Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Felicia Merekatul Jana dengan NIM 333240113 dari kelompok 7. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan pada modul 5 yaitu adalah statistika non parametrik. Jadi di tugas mingguan shift 2 ini di tugas mingguan shift ini saya akan mengerjakan soal dari statistika non parametrik. Yang pertama, yaitu sebanyak 20 karyawan berpartisipasi dalam suatu penelitian mengenai metode pelatihan kerja untuk meningkatkan produktivitas. Para peserta dibagi secara acak ke dalam empat kelompok, yaitu pelatihan seminar, pelatihan praktik langsung, pelatihan berbasis video, dan pelatihan internet. Setelah pelatihan selesai, skor peningkatan produktivitas setiap karyawan dicatat dengan taraf signifikan 0,05. Siapakah empat metode pelatihan tersebut dan memiliki tingkat efektivitas yang sama? Oke, jadi untuk yang pertama ini adalah yaitu adalah uji Kruskal-Wallis, karena terdapat lebih dari 2 kelompok independen yang dibandingkan, yaitu metode seminar, yaitu pelatihan seminar, pelatihan praktik langsung, pelatihan berbasis video, dan juga pelatihan mentoring. Dan mungkin yang pertama kita akan menggunakan software RStudio. Sebelumnya kita harus membuat tabel-tabel terlebih dahulu di Excel untuk memudahkan kita dalam mengerjakan ini. Nah, di sini kita sudah matik sintaksnya. Yang pertama ini adalah latihan, ini adalah seminar, terus ini adalah praktik langsung, yang C ini adalah video pembelajaran, yang D ini adalah mentoring. Jadi untuk menguji krustalitasnya kita harus membandingkan keempat metode tersebut. Nah, di sini kita dapatkan bahwa skornya adalah 14,481, di DF-nya 3, dan p-value-nya adalah 0,002318. Hasilnya itu adalah lebih kecil dari 0,05, sehingga nolnya ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada efektivitas keempat metode pelatihan terhadap peningkatan produktivitas karyawan. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan software Minitab. Sebelumnya kita copy hasilnya dulu. Sebentar. Itu lama ya. Nah, selanjutnya kita ke start, kemudian ke non parametrik, terus ini kan tadi terus kalau list, jadi kita pilih ininya ini, terus vektornya ini. Ya. Kayaknya kebalik deh. Bentar. Dan sebentar. Nah, ini baru benar. Oke, jadi sama kayak tadi di RStudio, bahwa di value-nya itu adalah 0,02. Nah, di sini juga sama, yaitu 0,02, di mana hasilnya tersebut menunjukkan bahwa di value-nya lebih kecil daripada 0,05, sehingga nolnya ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan pada efektivitas keempat metode pelatihan terhadap peningkatan kinerja produktivitas karyawan. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2. Jadi dalam suatu penelitian mengenai pola penggunaan lift di gedung perkantoran, peneliti ingin mengetahui apakah urutan penggunaan lift oleh karyawan pria dan wanita bersifat acak atau tidak. Data diambil secara berurutan dari 14 pengguna pertama pada pagi hari dengan tingkat kepercayaan 96%. Angkanya 0,5 menentukan apakah urutan penggunaan lift dapat dianggap acak atau tidak acak.
Jadi di sini datanya sangat melihat itu tuh soalnya tentang rantai. Kenapa? Karena eh eh, so- uji ini digunakan untuk apakah urutan penggunaan lift bersifat acak atau tidak. Dan mungkin ini kita sudah mengetik sintaksnya, kita running aja. Nah, data-data ini juga dari tadi tabel. Apa tidak keluar ya? Nah, bentar ya. Sabar. Memang agak lemot. Itu baru package. Library yang dulu. Pengelolaan lagi. Ini sih. Oke, di sini hasilnya adalah standar normalnya 1,1127 dan ketahuannya adalah 0,2658. Hasilnya itu adalah lebih besar daripada 0,05. Jadi hak nolnya diterima, artinya urutan penggunaan lift dapat dianggap acak dan tidak menunjukkan pola tertentu. Selanjutnya kita akan menggunakan minute tab. Sebelumnya kita harus copy dulu. Nah, kemudian kita masuk ke minute tab. Kita masuk ke start, kemudian ke parametrik. Ini adalah randas. Nah, di sini hasilnya sama kayak yang di RStudio tadi, yaitu adalah di value-nya 0,266. Hasilnya itu adalah lebih besar daripada 0,05 sehingga hak nolnya diterima. Dan artinya adalah urutan penggunaan lift tidak dapat dianggap acak dan tidak menunjukkan pola tertentu. Dan selanjutnya nomor 3, suatu penelitian dilakukan untuk membandingkan nilai kemampuan komunikasi mahasiswa yang mengikuti organisasi kampus dan mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi kampus. Skor kemampuan komunikasi diukur dengan skala 100-100 dengan taraf signifikan yaitu 5%. Selidikilah apakah terdapat perbedaan kemampuan komunikasi antara kedua kelompok tersebut. Oke, kita akan menggunakan studio terlebih dahulu. Jadi untuk soal nomor 3 ini adalah uji Mann-Whitney atau uh, uji yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok independen, yaitu mahasiswa yang ikut organisasi sama yang tidak mengikuti organisasi dalam hal kemampuan komunikasinya. Nah, jadi kita langsung running saja. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nilai value-nya adalah 8 dan value-nya adalah 0,003243. Hasilnya itu menunjukkan bahwa ini tuh lebih kecil dari 0,05 sehingga nolnya ditolak. Artinya terdapat perbedaan kemampuan komunikasi yang signifikan antara kedua kelompok mahasiswa tersebut. Selanjutnya kita akan menggunakan software Minitab. Nah, kita ke start. Parametrik ini adalah menit. Ini adalah ini adalah ini. Oke. Nah, soalnya tadi adalah 0, di atas sendirinya itu adalah 0,000323. Kalau di minitabnya itu adalah 0,000. Kenapa? Karena ini tuh hasilnya sangat kecil sehingga mendekati 0. Nah, hasilnya tuh sama. Jadi kayak dia tuh lebih kecil daripada 0,05 sehingga nolnya ditolak dan juga terdapat perbedaan signifikan ya antara kedua mahasiswa tersebut. Dan selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 4. Jadi sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah jenis pelatihan kerja mempengaruhi tingkat kepuasan karyawan terhadap program pengembangan diri yang diberikan. Penelitian dilakukan terhadap 18 karyawan ini. Diminta memberikan penilaian kepuasan pada skala 1-50 sementara signifikan 0,05. Lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan karyawan berdasarkan jenis pelatihan yang diikuti. Oke, jadi yang keempat ini adalah mood median test. Jadi digunakan untuk mengetahui perbedaan median tingkat kepuasan berdasarkan jenis pelatihan. Kita akan menggunakan RStudio terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan di sini kita sudah menentukan mengetik sintaks itu berdasarkan tingkat kepuasannya masing-masing. Nah, di sini
kita dapat lihat box plotnya sebentar. Nah, jadi di sini untuk uh, sky blue itu adalah mentoring, ini itu adalah pelatihan, dan juga hijau adalah workshop. Oke, kemudian setelah itu kita akan menginstal dan mengaktifkan packaging terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kita menjalani mode median testnya. Nah, di sini hasilnya adalah p-value-nya 0,006162. Hasilnya menunjukkan bahwa nilainya lebih kecil daripada 0,05, maka nolnya ditolak. Artinya, jenis pelatihan memberikan perbedaan yang signifikan terhadap tingkat kepuasan karyawan. Selanjutnya kita akan menggunakan Minitab. Dan kita ke parametrik lagi. Ini kan tadi mode median test. Nah, ini hasilnya p-value-nya adalah 0,006. Hasilnya lebih kecil daripada 0,05 sehingga nolnya ditolak. Yang artinya jenis pelatihan memberikan perbedaan yang signifikan terhadap tingkat kepuasan karyawan. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 5, yaitu sebuah perusahaan ingin mengevaluasi tingkat produktivitas karyawan setelah penerapan sistem kerja baru. Produktivitas diukur menggunakan skala 1-100 menggunakan yang tinggi. Orang semakin produktif. Pengukuran dilakukan pada 10 karyawan yang sama, yaitu sebelum sistem diterapkan, setelah 1 bulan, dan setelah 3 bulan dengan taraf signifikan 0,05. Apakah terdapat perbedaan tingkat produktivitas yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran tersebut? Pertama-tama kita akan menggunakan software RStudio. Nah, jadi untuk soal 5 ini adalah uji Friedman, di mana uji ini digunakan untuk mengukur data yang diukur pada subjek yang sama dalam kondisi waktu berbeda. Jadi kita langsung running saja. Nah, di sini hasilnya adalah p-value-nya adalah 4,54 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya adalah lebih kecil daripada 0, 0,05 sehingga nolnya ditolak. Artinya terdapat perbedaan produktivitas karyawan yang signifikan sebelum sistem baru diterapkan, setelah 1 bulan dan juga setelah 3 bulan. Dan mungkin selanjutnya kita akan menggunakan software data-datanya. Jadi di sini uh, ada hasil laporan, lalu ada periode dan juga ada sampel. Jadi hasil pengukurannya ini periode ini tanda 1, sampelnya ini adalah 10. Ya, kita bisa langsung kita aja yang bagian sampai 30 ya. 30 sampel. Sorry ada lama, karena emang agak lama. Mungkin kita nanti cepetin aja. Cepet aja kita. Oke, kita pakai lagi yang di sini. Terakhir. Dan setelah itu kita ke start, kemudian ke yang non parametrik, kita ke yang treatment. Nah, ini adalah hasil pengukuran periode dan juga sampel. Klik oke aja. Nah, di sini hasilnya adalah 0,000. Kenapa? Karena di hasil yang RStudio juga tadi hasilnya kan 4,4 kali 10 pangkat min 5. Nah, di mana hasilnya itu adalah lebih kurang dari 0,05. Dan hasilnya itu sangat mendekati 0 gitu. Jadi p-value-nya 0,000. Oke, hasilnya kan kurang dari 0,005. Jadi nolnya ditolak sehingga kesimpulannya adalah terdapat perbedaan produktivitas karyawan yang signifikan sebelum sistem
Ya, harus diterapkan setelah 1 bulan dan juga selama 3 bulan. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 6. Itu sampel terdiri dari 12 karyawan yang mengikuti program pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan operasional. Nilai keterampilan karyawan diukur sebelum pelatihan dan setelah pelatihan. Berdasarkan data tersebut, apakah program pelatihan kerja efektif meningkatkan keterampilan karyawan? Ya, yang nomor 6 ini adalah uji Wilson, di mana uji Wilson ini digunakan untuk membandingkan data yang berpasangan, itu sebelum dan juga sudah pelatihan. Kemudian kita akan mengurangi saja karena kita sudah mengamati sintaksnya. Nah, di sini value-nya adalah 0,00361, di mana hasilnya itu lebih kecil dari 0,5 dan artinya H0-nya ditolak. Jadi, program pelatihan kerja efektif meningkatkan keterampilan karyawan. Nah, ini kita akan menggunakan software Minitab. Pertama-tama kita copy dulu, terus kita lisih. Oke, kita ke calc dulu, lalu pilih yang kalkulator. Ininya sini. Kalau ininya adalah setelah dikurangi sama belum. Oke. Nah, kalau udah kita ke start table kanan parametrik, terus pilih yang ini apa tadi, terus option. Nah, ini adalah selisih. Nah, ini atas median. Oke. Nah, di sini hasilnya adalah ini kan 0,0361. Nah, kalau misalkan di Minitab ini adalah hasil pembukatannya, jadi 0,004. Hasilnya sama aja sebenarnya. Jadi kayak hasilnya kurang dari 0,05, jadi lebih nolnya ditolak. Jadi program pelatihan kerja efektif meningkatkan keterampilan karyawan. Oke, untuk yang terakhir itu adalah suatu penelitian dilakukan oleh apakah jenis pekerjaan orang tua mempengaruhi tingkat motivasi belajar siswa SMA. Penelitian melibatkan 270 siswa dengan kategori pekerjaan orang tua, pegawai negeri, wira swasta, dan juga petani. Tingkat motivasi belajar diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Video penguatan disajikan pada tabel berikut berdasarkan data tersebut. Lakukan uji pada tingkat kepercayaan 95% untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi dengan motivasi belajar siswa berdasarkan jenis pekerjaan orang tua. Jadi untuk yang terakhir ini adalah uji Chi-square. Itu adalah digunakan untuk mengetahui hubungan antara pekerjaan orang tua dan juga tingkat motivasi belajar siswa. Yang pertama-tama kita akan menggunakan software RStudio. Jadi, oke. Jadi sudah kita tinggal kita running saja. Nah, hasilnya adalah p-value-nya 0,098 per 1. Hasilnya lebih besar daripada 0,05 sehingga H0-nya diterima. Artinya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pekerjaan orang tua dan juga tingkat motivasi belajar siswa. Kemudian kita akan menggunakan software Minitab. Oke, pertama kita start membentuk tabel, pilih yang Chi-square test association. Nah, di sini kita pilih ini adalah summarize data. Ini adalah tinggi sampai dengan rendah. Jadi oke. Nah, di sini kita dapetin hasilnya adalah untuk p-value-nya adalah 0,098. Hasilnya sama kayak di RStudio, di mana kesimpulannya adalah hasil p-value-nya lebih besar daripada 0,05 sehingga H0-nya diterima, dan juga kesimpulannya adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pekerjaan orang tua dan juga tingkat motivasi belajar siswa. Demikian itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.